Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livia Nur Nazifa dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Manajemen Informatika, kelas 1 MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengatur format paragraf. Pada lembaran kerja terdapat pengaturan paragraf yang terletak pada pinggir kiri dan kanan mistar. Ada 4 cara, yaitu untuk mengatur identitas pada paragraf, yaitu first line indent yang di bagian atas, dan hanging indent itu yang di tengah, dan left indent itu yang di bawah, sedangkan right indent itu berada di sebelah kanan. Untuk first line indent itu berfungsi untuk menjorokkan paragraf ke dalam, seperti yang saya contohkan sebagai berikut. Menjorokkan paragraf ke dalam. Sedangkan hanging indent itu untuk paragraf menggantung. Seperti yang saya contohkan berikut untuk paragraf menggantung atau hanging indent seperti ini. Dan untuk left indent itu fungsinya mengangkat sebelah kiri alinea ke dalam. Berarti left indent berarti untuk mengangkat sebelah kiri alinea ke dalam, seperti ini. Dan untuk right indent itu mengangkat sebelah kanan ke alinea dalam. Berarti kita akan membuatnya seperti ini. Seperti ini. Ke kanan. Dan untuk bentuk-bentuk tabulasi pada garis skala itu tipe alignment atau perataan dari tab stop defaultnya adalah rata kiri. Namun dia ada rata kiri, tengah, rata kanan, desimal, bar tab stop. Untuk rata kiri itu membuat setiap teks berada di sebelah kanan, sedangkan tengah menjadi acuan titik tengah dari teks yang berada pada tab stop. Untuk rata kanan itu membuat setiap teks berada di sebelah kiri, dan desimal itu tanda ini menjadi posisi desimal angka yang diketikkan. Dan untuk bar tab stop itu tanda ini tidak memposisikan teks, hanya memberikan batang vertikal saja. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang membuat bullet dan numbering. Bullet dan numbering itu sering dipakai dalam pembuatan atau pengetikan teks, yaitu seperti yang saya contohkan ini. Biasanya juga bullet dan numbering ini sering digunakan untuk membuat soal ataupun yang lainnya. Dan di modul selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengatur font. Pengaturan huruf ini dilakukan dengan menandai terlebih dahulu teks yang akan diubah, dan kemudian klik tab font atau langsung ubah di konteks dialog font. Font digunakan untuk memilih jenis huruf, dan
Kalau font size itu digunakan untuk menentukan huruf yang telah dipilih. Font color digunakan untuk menentukan jenis warna huruf yang dipilih. Strike horn memberikan tulisan dengan diberi garis tengah teks tersebut. Contohnya seperti ini. Dan untuk double strike stroke sama dengan efek di atas. Bedanya pada jenis ini garisnya 2. Contohnya seperti ini. Nah, kalau superscript itu akan memberikan efek teks akan naik setengah tinggi huruf. Biasanya digunakan membuat perpangkatan seperti ini contoh. Dan untuk subscript itu memberikan efek teks akan turun setengah tinggi huruf. Biasanya digunakan dalam penulisan kata-kata ilmiah seperti H2O. Seperti ini. B. Fungsi menu yang terdapat dalam kotak dialog atau font. Font itu mengatur jenis huruf yang digunakan dan mempunyai nama, misalnya Arial, terus Times, dan lain-lain. Seperti berikut contohnya. Sedangkan kalau font style itu merubah gaya tampilan yang di dalamnya terdapat regular, itu normal, italic yang memberikan efek miring pada huruf, dan bold yang memberikan efek tebal pada huruf, dan bold italic memberikan efek tebal dan efek miring. Seperti ini contohnya reguler, dan ini italic, dan ini contoh bold. Dan untuk bold italic itu seperti ini. Nah, selanjutnya size mengatur ukuran huruf yang di dalamnya terdapat berbagai huruf sesuai dengan keinginan kita yang kita butuhkan. Contohnya seperti ini. Dan untuk font color itu memberikan warna pada huruf yang di dalamnya terdapat berbagai macam warna. Misalnya warna merah, kuning, dan hijau. Untuk underline style itu memberikan efek garis bawah pada huruf dan terdapat berbagai macam jenis garis bawah. Contohnya seperti ini. Kalau untuk underline color itu memberikan warna pada garis bawah yang di dalamnya terdapat berbagai macam warna, misalnya warna merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Untuk efek itu memberikan pencetakan khusus pada huruf yang di dalamnya. Dan fungsi menu yang terdapat dalam kotak dialog itu mengubah jenis dan bentuk huruf, merubah gaya tampilan huruf, merubah ukuran huruf, memberikan warna pada huruf, terus membuat garis bawah pada huruf, memberikan warna pada garis bawah, dan memberikan pencetakan khusus pada tulisan efek. Di modul selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kolom koran.
Pertama kita buka tag layout, kemudian columns to, lalu masukkan seperti ini. Saya sudah mengcopy paste sebelumnya. Lalu kita membuat drop capnya. Grafik itu merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh Word 2007 untuk membuat tulisan atau huruf lebih besar ukurannya dari huruf lainnya. Seperti ini contohnya. Umumnya drop cap ini bisa ditemukan pada sebuah novel atau majalah yang menonjolkan huruf pertama pada setiap topik untuk menarik perhatian pembacanya. Dan untuk page border itu kita bisa melihatnya di desain yang berada di sebelah kanan atas itu. Lalu kita memilih sesuai keinginan kita untuk mendesainnya. Seperti ini contohnya. Dan di modul selanjutnya saya akan membahas tentang mengolah tabel. Bisa dilihat di insert, terus klik tabel, terus pilih sesuai yang kita butuhkan. Kemudian di sini saya akan membuat tentang untuk jadwal piket seperti ini. Dan untuk nama-namanya saya tulis huruf awalnya saja. Yang akan seperti ini. Dan jika ingin membesar, kecilkan lebar kolom, arahkan pointer ke garis kolom sebelah kanan yang akan dibesar atau diperkecil sampai pointer berubah menjadi anak panah ke kanan dan ke kiri. Dan klik dan tahan mouse, kemudian geser ke kiri untuk memperbaiki kolom atau geser ke kanan untuk memperlebar kolom. Jika ukuran sudah sesuai dengan yang diinginkan, boleh dilepas. Dan untuk cara yang sama mengatur tinggi baris dengan mengarahkan pointer atau mouse pada garis batas pemisah baris sampai pointer berubah menjadi lalu bergerak ke atas atau ke bawah. Di modul selanjutnya saya akan membahas tentang mengolah grafik. Langsung saja klik chart. Dan saya memilih tabel yang seperti ini. Kemudian saya menjadikannya satu. Di sini saya akan membuat untuk tentang tindak kejahatan per tahun. Seperti ini. Dari 2009, 2010, 2011,
dan 2012. Dan seperti ini. Jadi siklusnya semakin tinggi kejahatan di jalan raya. Seperti ini peningkatan kasus kejahatan.